Oke, hai, assalamualaikum sahabatku, di mana saja berada. Semoga sehat selalu, semoga puasanya lancar, semoga seluruh urusannya dan rezekinya lancar selalu. Oke, di sini saya akan fokus tentang lebih dalam lagi nih, cara kerja SEO YouTube dalam setiap video itu seperti apa sih dan bagaimana. Nah, ini yang belum pernah saya jelasin di video-video sebelumnya, tadi saya jelasin secara rinci teman-teman ya. Nah, kita akan mempelajari bagaimana cara kerjanya biar SEO-nya itu menjadi minimal ya di atas 80 lah, di atas 90 lah, atau bila perlu maksimalnya 100. Nah, kenapa tidak bisa 100 pada sudah optimasi, sudah maksimal semuanya? Di sini jawabannya. Oke, tidak perlu banyak bicara, kita langsung aja jos menuju ke TKP. Oke, di sini teman ya, saya akan tunjukkan nih. Pertama, ini video baru saya buat nih. Ini video baru saya buat. Jadi ketika saya pengen dia menjadi 100% itu tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Satu catatannya, karena videonya masih baru. Ingat ya, jadi tidak bisa optimasi sampai 100% SEO-nya itu kalau videonya masih baru. Kecuali kalau memang benar setelah kita ngeriset di kata kunci yang di FeedIQ ini lebih mudah atau memang pesaingnya sedikit, itu dia bisa 100%. Tapi ketika sudah banyak yang bikin konten begitu, itu susahnya ya. Tapi semuanya akan menjadi 100% ketika umur video itu sudah lebih dari 60 hari atau sudah view-nya 3000 baru bisa dioptimasi. Nah, kita cek di sini, ini skor ratio-nya berapa nih? Nah, ini 48 teman-teman ya. Baru diupload. Ini baru diupload. Nah, sekarang kita lihat perbandingannya yang sudah saya upload. Yang saya upload itu sekitar 2 hari yang lalu. Nah, ini dia, ini video-videonya teman ya. Saya nguploadnya ini pada tanggal berapa nih? Kita cek nih, pada tanggal 1 April ya. Sekarang tanggal 5 ya, berarti sudah 5 hari yang lalu ya. Kita cek nih, ini saya nguploadnya pada tanggal 1 April. Kita cek sekarang, maka skor ratio-nya dia lebih dari video yang baru kita upload. Jadi cara kerjaan seperti itu. Jadi teman-teman berharap setelah ngupload langsung skor ratio-nya 100, tidak. Jadi SEO itu dia berproses. Kita harus mau berproses, karena sukses itu adalah orang yang bertahan dan menikmati proses itu, bukan mengeluh ya, bukan patah semangat, bukan menyerah. Jadi harus semangat terus. Oke, kita cari sini nih, skor ratio-nya pasti dia lebih tuh, 78. Dan nanti setelah view-nya itu, ini kan view-nya masih 100-an nih. Setelah view-nya sekitar 7K atau 3K, 3000, maka dia akan naik. Ya, dia akan naik beriring dengan checklistnya ini. Kalau udah checklistnya sudah 4, sudah 5, apalagi kalau ceknya sudah 8, itu pasti skor ratio-nya akan naik teman-teman. Nah, itu dia cara kerjanya. Jadi jangan bingung. Nah, kita lihat di sini di cek-ceknya pasti ada ngeranking nih. Ada ngeranking 5, ada ngeranking 5, ada ngeranking 3 juga ini teman-teman. Nah, dengan kata kunci ini pasti dia muncul video saya. Kita cek ya videonya, dia akan muncul di nomor 5, kadang juga nomor 3 ya. Kita cek nih. Nah, teman-teman enggak usah khawatir, kita coba cek secara ke lapangan ya. Nah, teman-teman jadi bersabar saja. Jadi semua kita akan terapkan di sini. Semua akan kita terapkan. Nah, teman ya, di 5 hari yang lalu nih. 5 hari yang lalu dia nomor 1 video ini, ya. Dia nomor 1. Kenapa nomor 1? Karena skor ratio-nya bagus seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, kenapa video baru skor ratio-nya tidak bisa maksimal sampai 100? Karena itu. Tapi minimal teman-teman tuh jangan sampai di bawah 40, ya. 50 skor ratio-nya sudah bagus. Ya, karena itu proses. Nanti perlahan-perlahan dia akan naik. Yang 50, kadang jadi 60, kadang jadi 70. Itu yang harus kita nikmati. Nah, nanti teman-teman setelah umurnya itu 3 bulan, atau setelah umurnya itu view-nya itu sudah 3000 yang nonton, dioptimasi lagi. Dibuka lagi videonya yang lama itu. Baru dioptimasi dan bisa di-boss kata kunci yang di sini, yang terbaru untuk mengoptimalkannya. Itu fungsinya yang FeedIQ yang premium. Kita bisa mencari nih kata kunci yang tag-tagnya, dan ini juga bisa kita jadikan deskripsi. Bisa kita olah menjadi deskripsi sehingga video kita itu kuat. Video kita itu authority-nya bagus. Itu sehingga tidak bisa terkalahkan dengan video-video yang lainnya. Jadi teman-teman, ketika membuat video yang biar dia nangkring di halaman 1 itu, jadi ada kekuatan yang harus kita bentuk. Bukan hanya kekuatan yang dalam videonya saja, bukan hanya dalam deskripsi, bukan hanya dalam tag-nya, tapi seluruh ini adalah sebuah keterkaitan yang mulai dari videonya, di videonya bagaimana dia berkualitas, penyampaian kata kuncinya di menit keberapa saja, ya, kemudian di keberapa saja kita nyampein kata kuncinya, itu juga penting banget dipelajari sama teman-teman. Kemudian deskripsinya itu bagaimana kita mendapatkan kata kuncinya biar dia kuat, lalu di dalam teksnya, di dalam playlistnya, di end screen-nya, di card-nya, bahkan juga sampai yang di sini teman ya, selain card itu namanya di layar akhirnya. Itu adalah suatu kesatuan. Kalau itu sudah sinkron semuanya, maka saya jamin video teman akan nangkring di halaman pertama.
Silakan ya, semuanya kita bahas di sini. Inilah cara kerja SEO, baik itu channel anak-anak, di channel pemula anak-anak, semuanya sama cara optimasinya. Jadi tidak ada yang membedakan. Oh, channel musik ini optimasinya beda teman ya. Ini beda, semuanya sama. Optimasi YouTube itu sama karena platform yang kita pakai itulah YouTube. Jadi satu teman ya. Jadi jangan sampai pada semangat. Subtitlenya juga harus dibikin semuanya biar dia sinkron ya. Subtitle seperti ini. Nah, itu teman ya. Dan ini berhasil sesuai dengan curhatan yang disampaikan sama sahabat kita. Ini dia ya, saya coba tunjukin ya di HP ya. Beliau tadi SMS nih, pulang-pulang saya dari sholat taraweh. Alhamdulillah beliau langsung SMS nih teman ya. Kita cek nih. Nah, ini di SMS-nya. Beliau mengatakan di sini. Nah, ini nih. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Mohon izin ya. Alhamdulillah berkat ilmu yang saya dapatkan di kelas Bang Rudi dan menerapkan FeedEQ yang premium, channel saya Jurassic Play Zone kemarin berkembang dalam waktu 3 minggu. 3 minggu sudah bisa mendapatkan tembus 6.000 jam tayang. Subhanallah teman-teman ya. 6.000 jam tayang. Terima kasih atas ilmu yang Abang berikan. Salam sukses untuk kita semua. Ini lihat teman-teman ya. Ini justru dia menjadi 58.000 penayangannya selama 48 hari. Ini luar biasanya. Kenapa beliau begini? Karena beliau sabar menerapkan dan terus memperhatikan apa yang saya sampaikan di sini. Oleh karena itu teman-teman jangan sampai tidak hidupin loncengnya ya. Karena semua yang kita terapin di sini merupakan pengalaman saya yang mungkin teman-teman tidak akan saya sesatkan dengan ilmu per-YouTuber ini. Jangan khawatir karena saya itu bagaimana kita bermanfaat bagi banyak orang. Bagaimana kita bisa membantu banyak orang karena memang manusia terbaik yang paling bagus adalah itu dia. Manusia itu yang bermanfaat bagi banyak orang. Jadi kalau masih hanya sukses sendiri, kalau masih hanya tidak mau berbagi, itu susah teman-teman ya. Di sini kita berbagi nih. Nah, silakan teman ya, buat teman-teman yang pengen cari barokahnya untuk mencari sebuah apa istilahnya berkah dari ilmu itu, bisa juga ikut kelas kami. Bisa juga ambil yang premiumnya karena memang kita harus berkorban teman ya dalam sukses di YouTube itu. Semua apa saja di TikTok, di Instagram, di Facebook semuanya memang kita harus mengeluarkan modal untuk menunjang kesuksesan kita biar lebih cepat seperti itu. Oke, dan itu kelebihannya teman ya. Kalau teman-teman sudah ikut kelas saya, sudah beli FeedEQ itu bebas konsultasi ke saya kapanpun. Saya itu online 18 jam teman ya. Nah, kalau sudah beli apa saja di saya itu semuanya bebas konsultasi. Saya akan ajarkan bebas konsultasi, tapi beda dong pelayanannya dengan yang FeedEQ premium beserta yang sudah ikut kelas. Jadi itu beda-beda ya. Karena itu rahasia dapur, mohon dimengerti karena kita harus saling menghormati dalam setiap ilmu yang kita miliki teman-teman ya. Itu dia. Silakan buat teman-teman sekali lagi, inilah cara kerja SEO YouTube untuk anak-anak. Jadi jangan sampai heran, jangan sampai mengeluh. Oh, kenapa Mas? Kok saya ini baru teman ya? Ini baru. Nah, kita cek di sini nih. Video saya, ini channel saya namanya apa ya? Ini channel baru ini. Kita coba cek ya. Ini channel baru tapi penelusuran YouTube-nya sudah naik. Nah, namanya Dana Tutorial. Subscribernya belum ada karena baru saya buat itu tanggal 4 April teman ya. Ini akan menjadi study kasus buat kita. Kita lihat di sini di analitik ya. Di analitik dia sudah langsung, ini tidak pernah saya share di Instagram, tidak pernah saya share di Facebook nih. Penayangannya sudah 200. Tapi kita lihat di sini di jangkauannya lebih gila banget. Ya, kenapa jangkauannya? Nah, ini nih. Jadi penelusuran YouTube dia paling tinggi 90%, padahal channel baru 5 hari teman-teman ya. Nah, ada juga channel-channel saya yang lainnya nanti saya akan tunjukin, teman-teman gak usah khawatir karena saya selalu studi kasus dulu baru kita sampaikan dan kita bagiin ke teman-teman karena tidak mungkin saya berbagi tanpa ada result, tanpa ada studi kasus yang saya terapkan. Ini yang perlu kita bagiin dan pelajari bersama bahwa YouTuber itu harus menjadi seorang yang konsisten dengan satu niche. Kalau masih gado-gado, kalau masih bahas ini itu susah teman-teman ya. Jadi harus satu niche, satu kata kunci. Karena YouTube itu dia mencari orang yang spesialis. Itu informasinya, hidupin loncengnya, silahkan subscribe ketika ada manfaatnya, silahkan ditendang saja video ini ketika tidak ada manfaatnya dari yang saya sampaikan. Demikian, terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.